Jadi ada bahan yang telah saya kirim di channel bahan. Nah, di sini ada beberapa bahannya. Silahkan di-download dulu. Ya, di sini juga saya baru download. Nah, yang akan kita praktekkan pada sesi kedua ini yaitu membuat pamflet ya seperti ini. Seperti pamflet kajian ya, kajian ilmiah misalkan. Nah, ini kajian rutin. Ya, jadi kita membuat pamflet yang seperti ini. Nah, di sini ada beberapa bahan yang telah saya sediakan ya. Ya, silahkan di-download dulu. Ya, kalau memang sudah di-download, kita langsung saja ini ya, save ke galeri kita. Nah, ya, baik. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi Pixel Lab. Nah, di sini pertama-tama kita memasukkan background yang telah saya kirimkan ya di. Oh iya, belum saya kirimkan ya. Ya, tunggu saya kirimkan dulu. Ternyata belum. Ya, baik. Ini masih sementara loadingnya. Nah, di sini ada background yang akan kami jadikan desain pamflet ya. Seperti ini dia backgroundnya. Nah, kita save dulu. Nah, setelah kita save, sini kita langsung saja membuat posternya. Nah, pertama-tama kita masuk atau mencari background yang baru-baru kita download ya, yang ini. Nah, ini seperti ini. Tetapi kalau di sini ya sangat sedikit ruang kosongnya. Ruang kosong itu yang ini. Nah, ini ruang kosong itu sangat sedikit. Jadi kita maunya ya itu ruang kosongnya banyak karena ini pamflet kajian harus jelas ya, karena apabila banyak objek di dalamnya maka kurang bagus terlihatnya. Nah, jadi gimana caranya? Kita crop ya, kita klik crop. Nah, kita atur ya yang ujung ini. Maaf. Nah, yang ujung ini ya, yang ujung ini itu kita tekan. Jangan yang ini ya. Jangan yang atas yang ini, kiri kanan bawah, jangan. Tetapi yang ujungnya ya, yang ujungnya. Nah, kita arahkan seperti ini. Nah, kita arahkan. Nah, ambil yang kebanyakan ruang kosong. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, seperti ini. Jadi ruang kosongnya itu lebih banyak ya daripada objeknya. Nah, beda kalau seperti tadi itu agak ramai kelihatannya dan itu kurang bagus apabila kita ingin mendesain sebuah poster seperti pamflet, poster dakwah dan sebagainya. Nah, di sini kita buat pamflet. Nah, kemudian setelah kita men-setting background-nya, ukurannya seperti ini. Ya, di sini saya pakai rasio tetap ya 1:1. Ya, hanya saja kita
memilih atau menempatkan di ruang yang banyak kosongnya. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ya tulisan tadi basmalahnya ya, yang ini. Nah, kita setting paling atas seperti ini. Kita setting. Nah, kemudian kita tulis ya, tambahkan shapes dulu. Kita tambahkan shapes atau kita tulis dulu ya, tulis teksnya. Kita tambahkan teks biar nggak bingung. Nah, terus kita tulis di sini hadirilah kajian ilmiah Ramadan. Nah, misalkan ya. Atau kajian ilmiah aja. Nah, di sini kita setting dulu seperti ini ya. Nah, kemudian kita memberikan efek background di belakangnya. Nah, kita klik background pada teksnya ya, yang ini. Kemudian kita enablekan, aktifkan. Lalu ya kita memilih warna sesuai dengan ini mungkin. Nah, warna ini mungkin ya. Atau bisa juga kita memasukkan terlebih dahulu gambar ini ya, gambar kitabnya ini. Sini kita memakai kitab Hisnul Muslim. Nah, kita memasukkan gambar kitabnya. Adapun warnanya nanti nah, seperti ini. Kemudian kita ingin mengubah penempatan dari kitab ini ya, dengan kita pilih 3D rotate yang ada di pada menu objek ya, yang ini. Saya setting dulu. Nah, ini. Nah, di sini ada menu objek. Tadi di sini menu teks ya. Kalau sini menu objek. Nah, di sini ketika kita memasukkan objek ya, ini termasuk objek ya, kitabnya itu termasuk objek. Nah, ketika kita memasukkan objek tersebut, kitabnya tersebut, maka hendaknya kita memilih menu yang bagian sini. Nah, lalu kita otak-atik yang ada fiturnya ya. Yang contoh di sini fitur 3D rotate ya, 3D rotate. Nah, di sini ada fitur atau tools-nya. Nah, di situ x-axis-nya kita tambahin, kemudian y-axis-nya kita tambahin juga ya. Nah, biar terlihat 3D ya, terlihat gambar 3 dimensi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita memberikan efek bayangan pada gambar kitabnya ini. Ya, efek bayangan sini di dalam memilih bayangan ya, itu hendaknya kita turunkan opsi ketiganya yang ini. Ya, agar tidak pekat sekali ya, agar tidak pekat sekali terlihatnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita mengatur offset X-nya ya. Di sini sesuai kreativitas teman-teman ya. Nah, tergantung gimana maunya teman-teman. Nah, misal seperti ini ya. Ustadz, Ya. bisa nggak balik ke rotate tadi? Oh, rotate. Iya. Ini ada WA dari ini ya. Ya. Oh ya. Oh iya ya. Jadi iya ya, kalau ada kritikan misalkan cepat atau lambat bisa dikasih tahu sama Pak Edi atau bisa juga di grup. Ya, baik. Jadi di sini ya kita ulangi. Ketika kita memasukkan objek kitab ini ya, maka otomatis kita diarahkan ke menu objek
yang di bawah ini ya, menu objek. Di sini menu teks, di sini menu objek. Nah, adapun di sini menu background. Nah, di sini menu objek kita mencari tools atau fitur yang bacanya itu tulisannya 3D rotate. Nah, di sini ya, 3D rotate. Bukan rotate saja ya. Karena kalau rotate saja seperti ini ya. Nah, dia memutar seperti ini. Adapun 3D rotate harus dibentuk 3 dimensi. Nah, seperti ini. X-axisnya kita tambahin ya. Kita tambahin seperti ini. Mungkin ya, kurang lebih. Terus Y-axisnya kita tambahin juga. Ya, mungkin 23. Ya, seperti ini. Nah, setelah kita mengatur 3D rotate-nya, ya, kita bagusnya memberikan efek shadow atau efek bayangan pada objek tersebut. Nah, di sini saya ulang dari awal dulu ya. Dari awal. Nah, kita nolkan dulu ya, biar bagus. Nah, di sini kan pada awal memilih shadow itu pasti hitamnya itu pekat sekali, ya, hitam pekat yang ini, ya, hitam banget. Nah, tetapi di dalam bayangan itu untuk desain itu hendaknya kita memilih bayangan yang tidak pekat, ya, agar terlihat bagus. Seperti ini. Nah, misalkan ya. Jadi kurang lebih di 101 ya. Nah, kemudian offset X-nya kita kurangin ya, seperti membentuk seperti ini dia. Nah, offset Y-nya kita tambahin ya. Nah, biar makin mantap kelihatannya. Nah, jadi seperti ini. Beda kalau misalkan dia hitam pekat. Nah, seperti ini dia. Dia warnanya itu sangat mencolok. Jadi kurang bagus ya, kurang bagus terlihat. Ya. Jadi kita men-setting saja tuh di kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita selesai ya membuat atau mengatur ininya objeknya, mungkin kita kurangin dulu sedikit. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, setelah kita membuat seperti ini objeknya, kita ubah ya warna yang ini basmalahnya ya. Atau kita tulis dulu semua konsepnya ya. Kita tulis dulu. Kita tambahkan teks. Terus kita tulis pembahasan kitab. Iya, pembahasan kitab ya. Oh ya, pembahasan kitab. Seperti ini ya. Jadi kita ngikutin pembuatan seperti ini. Nah, pembahasan kitab. Nah, setelah itu kita masukkan lagi nama kitabnya ya. Sini kita pakai Hisnul Muslim. Ya, terserah ya. Kalau misalkan ada kajian di universitas misalkan berbeda kitabnya atau kitab yang lain bisa diganti ininya namanya. Adapun objeknya gambar kitabnya ini saya ambil biasanya di Google. Ya, saya ambil di Google. Kita tinggal klik nama kitabnya misalkan ya Hisnul Muslim. Biasanya di gambar itu tertampil ya gambar-gambar sampul kitabnya. Nah, jadi seperti ini sampul kitabnya saya ambil dari Google. Ya, Hisnul Muslim. Nah, kemudian sini kita tambahkan lagi ya. Jadi kita copy kembali karyanya.
karya Syekh Said bin Ali. Ya, sini kita tulis atau dengan ini ya, dengan mempercepat saja kita singkat saja Syekh Said bin Ali. Hafizallah. Nah, seperti ini ya. Ini agak terbongkar dikit. Nah, jadi seperti ini. Ya, nanti kita atur. Kita atur terlebih dahulu ya, biar bagus. Nah, di sini tulisan basmalanya ya. Ini tulisan basmalanya kita atur ya. Kita sesuaikan ukurannya. Mungkin kurang lebih seperti ini. Kemudian kita mengambil warna dari background ininya, background kitabnya. Nah, gimana caranya? Kita pilih tekstur ya. Sama seperti tadi, kita pilih tekstur. Kemudian kita ambil warna yang ini. Nah, warna yang ini ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Jadi dia mengikuti warna yang ada pada objeknya. Nah, kemudian sini kita tulis hadirilah kajian ilmiah. Nah, di sini kita setting backgroundnya ya. Backgroundnya dengan warna sesuai yang ada di objeknya ya, atau di backgroundnya. Nah, misal saya mengambil warna yang di sini. Nah, sini seperti ini dia. Nah, atau bisa juga kita setting sendiri ya. Sini kita hilangkan backgroundnya karena ini kurang bagus ya kalau langsung diberikan background. Nah, mending kita buat sendiri. Ya, jadi kita klik ini tanda plus ini, kemudian shapes. Nah, kita ubah warnanya terlebih dahulu di fill color. Nah, warnanya itu warna yang tadi ya. Nah, settingannya juga sama. Kita klik tanda plus, kemudian kita klik suntik ini. Nah, kemudian kita arahin ke kitabnya ya. Nah, saya mengambil warna di sini misalkan. Nah, jadi seperti ini. Adapun radiusnya kita fullkan saja ya 100%. Ya, kita fullkan saja ya. Kemudian kita centang. Nah, lalu kita relative position di tengah. Nah, setelah itu kita to back ya. Kita klik to back pada shapes ini. Nah, kemudian ya, kita tulis di sini atau tulisannya tetap, cuman warnanya kita ubah. Nah, di sini karena warna dari shapes-nya itu gelap, maka kita memilih warna yang agak terang. Ya, dan kita pilih warna putih saja. Bagusnya. Nah, sini. Kemudian kita mengambil fonts. Coba kita ambil font ini saja ya, Poppins Medium. Nah, kita tengahkan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada pembahasan kitab. Ya, pembahasan kitab. Ya, jadi di sini pembahasan kitab.
kita mungkin tulisan itu kita pilih yang font ini ya, Poppins Medio Italic. Nah, fontnya itu kita memakai font Poppins ya, atau telah kita download tadi di Telegram. Baik. Kemudian sini judulnya ya, kita ubah tulisannya, pilih yang Poppins medium atau Poppins yang black ya. Ya, Poppins yang extra bold saja. Ya, extra bold. Nah, seperti ini bentuknya. Hisnul Muslim. Kemudian warna dari ininya, judulnya, itu kita ambil warna yang ada pada backgroundnya. Ya, sama seperti tadi perlakuannya, kita pilih tekstur, kemudian kita pilih kitabnya. Nah, kita pilih ini misalkan ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, biar kelihatan bagus, biar kelihatan sinkron dengan warnanya. Sini terlalu besar ya. Kita setting kurang lebih seperti ini. Ini juga terlalu besar. Nah, seperti ini ya. Kemudian karyanya, ya karya yang ini, kita setting juga, ya fontnya sama seperti font yang ada di pembahasan kitab, ya. Jadi kita ambil font italic, ya medium italic yang ini. Nah, kemudian kita samakan ukurannya. Tadi pembahasan kitab ukurannya itu 21. Maka karyanya itu juga kita setting 21 biar makin bagus kelihatannya, ya. Nah, setelah ini ya, kita membuat judul serta karyanya, ya. Nah, kita memasukkan nama asatizanya, ya, nama ustadznya. Misal di sini ya, kita tulis biasanya ya bersama. Nah, bersama. Sini kita setting dulu, ya. Nah, kemudian kita copy lagi. Kita tulis nama ustadznya, misal Al-Ustadz Fulan bin Fulan. Ya, Hafizullah. Nah, terus kita tambahkan lagi, copy lagi keterangan ustadznya, mungkin alumninya atau pembinaannya di mana, ya. Misal alumni Universitas Islam Madinah. Ya, kemudian kita atur dulu, ya. Nah, di sini kita mau rata kanan ya, kanankan. Nah, di sini nama ustadznya itu kita klik, lalu kita pilih line-nya, kita pilih yang rata kanan. Nah, karena kalau rata kiri ya ataupun rata tengah itu kurang bagus terlihat dan tidak sesuai kaidah, ya. Jadi kalau seperti ini isinya itu dimulai dari kanan, maka kita rata kanankan. Nah, kalau misalkan dimulai dari dari kiri ya isinya, itu kita rata kirikan. Kalau misalkan di tengah, maka kita rata tengahkan, ya. Jadi seperti itu kaidahnya, ya. Baik. Jadi ini lagi ya, kita rata kanankan. Atau ini enggak usah ya.
kita kecilkan saja. Ya. Nah, di sini kita setting dulu. Ya, bersama ini itu bagusnya kita memilih font sama seperti tadi, Poppins, tetapi yang tidak terlalu tebal. Mungkin yang regular ya. Yang ini mungkin like italic. Nah, like italic coba kita ini. Nah, ya. Jadi untuk bersamanya itu kita pilih font yang agak tipis seperti ini. Nah, kemudian nama ustadznya itu kita pilih agak tebal ya. Jadi bukan tebal sekali tapi agak tebal. Ini saja. Nah, seperti ini. Atau ini kurang tebal. Atau yang semi bold aja. Nah, ini semi bold. Nah, apabila spasinya itu terlalu jauh ya antara tulisan atas dan tulisan bawahnya, bisa kita arahin saja ya line spacingnya. Kita kurangin, kita sesuaikan saja seperti ini. Nah, kemudian alumninya kita arahin ke bawah nama ustadznya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk memberikan letakan yang rapi itu kita harus menggunakan grid. Nah, yang ini. Di sini mungkin teman-teman bertanya ya, nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, ini untuk merapikan suatu teks letakannya. Nah, jadi kita misal rapikan ya, nah, kita sejajarkan di sini. Nah, kita bisa zoom dulu ya, agar rapi. Nah, kita arahin aja ya ke garisnya seperti ini. Nah, kemudian nama ustadznya juga kita arahin sampai ke garis yang telah kita pindahkan tadi. Ya. Jadi caranya ya, kita mengklik ini, lalu kita klik yang ini, yang kedua ya. Yang kedua ini. Nah, sini kita mengatur letaknya. Ya, letak di mana mau kita rapikan. Nah, di sini misalkan. Nah, setelah itu kita klik kembali yang ini ya. Kita klik kembali, lalu kita ya atur. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita naikkan lagi dikit. Nah, nama ininya, alumninya ya, keterangan ustadznya itu bagusnya kita kurangin aja ukurannya. Nah, jadi seperti ini ya, kurang lebih. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi waktunya. Oh ya, sini ada waktu ba'da zuhur sampai selesai misalkan ya. Kita copy bersamanya. Kemudian kita arahin di sini tulis waktu. Nah, kita tulis waktu, lalu kita arahin ke ujung sama seperti tadi. Nah, berikan jarak atau space yang agak jauh ya. Nah, karena ini poin. Jadi ini berpoin-poin ya, ada poin bersama, ada poin waktu, ada poin tempat. Di sini juga boleh kita tulis pemateri. Nah, boleh juga ya. Ya, pemateri. Nah, di sini ada waktu. Kemudian waktunya itu kita copy di nama ustadznya ya. Jadi kita klik dulu teks nama ustadznya. Kemudian kita copy
ininya, namanya, teksnya, terus kita ubah namanya menjadi keterangan waktu, ya. Jadi mungkin bak dasar sampai selesai. Nah, seperti ini. Nah, kita arahin lagi di ujung, ya. Jadi kita pakai ini ya, pakai position biar makin rapi. Apabila kita ingin merapikan teks, ya itu jangan kita manualkan seperti ini. Nah, jangan. Tetapi dengan cara position yang ini ya, cara men-setting move by-nya. Nah, kemudian setelah ini, ya, kita klik lagi alumninya. Nah, kita copy, kita arahin lagi, terus kita masukkan ya di sini selama bulan Ramadan. Nah, mungkin di sini ya, ba'da asar sampai selesai. Mungkin harinya ya, harinya. Sini setiap Kamis, ya setiap Kamis, hari Kamis. Nah, setiap hari Kamis. Nah, seperti ini. Atau boleh juga kita ini ya, boleh juga kita tukar. Jadi di sini ba'da asar sampai selesai itu kita ganti menjadi setiap hari Kamis. Nah, setiap hari Kamis kita atur dulu letaknya. Nah, kemudian yang ini kita tulis ba'da asar. Nah, mungkin seperti ini bagusnya. Dibalik ya. Nah, setelah itu ya, sini sudah ada 2 poin, pemateri dan waktu. Kemudian kita tambahkan lagi nama tempatnya. Nama tempatnya. Nah, di sini kita copy yang ini. Waktunya kita copy, terus kita tulis tempat. Kita ganti ya, jadi tempat. Nah, kita arahin lagi. Jadi patokannya yang ada di garis yang tadi kita setting. Nah, kan lagi jarak dikit. Di sini hari Kamisnya kita copy lagi, ya. Kita tulis misal tempatnya di Masjid Unif Muhammadiyah Purworejo. Nah, misal ya. Nah, begini ya. Atau Masjid Unif Muhammadiyah saja. Nah, terlalu besar ya. Unif Muhammadiyah. Masjid, atau sesuaikan saja ya. Masjid Al-Huda. Atau musola ya, musola FKIP misalnya ya, FKIP Muhammadiyah, Unif Muhammadiyah. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ba'da asarnya itu kita copy, kita tulis keterangannya.
Nah, di sini nama jalannya ya. Mungkin Purworejo ya. Purworejo Indonesia lah. Nah, seperti ini. Misalkan. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, di sini kita ingin memberikan ini ya, jarak sedikit lagi. Nah, kita naikkan semua yang ini. Tunggu dulu. Kita naikkan semua yang ini ya, teksnya ke sini. Nah, gimana caranya? Kita klik yang layernya ini, kemudian kita centangkan semua yang teks telah kita buat di isi kajiannya, ya, isi materi yang ini misalkan. Nah, sampai seperti ini. Ya, sampai ini ya. Nah, kemudian kita jangan gabungkan ya, jangan digabungkan. Kita klik yang ini, samping penggabungan yang ini, lalu kita pilih yang position yang ini. Nah, seperti ini kita naikkan dulu. Nah, seperti ini ya. Kita naikkan. Nah, kemudian kita atur yang ininya. Nah, ini tadi ikut terchecklist ya. Nah, setelah itu kita sini tulis atau berikan gambar logo. Ya, sebenarnya di sini biasanya gambar logo masjid ya. Tapi karena di sini nggak ada gambar masjid, jadi kita setting saja gambar ini, gambar Univ Muhammadiyahnya. Nah, kita klik OK. Kemudian shapes ini ya yang kita buat itu berikan efek shadow. Efek shadow kita perlakukan sama seperti tadi ya, hitamnya tidak terlalu pekat. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ini agak kecilkan dikit. Terlalu besar ya ini. Nah, seperti ini dia. Nah, efek shadow-nya ini kita tidak usah ganggu offset-nya ya. Kita nolkan aja. Nah, kemudian kita memasukkan logo Muhammadiyahnya. Nah, yang ini yang telah saya kirimkan ya. Logonya ada di grup. Kita masukkan ke shapes tadi. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan kotak atau kontak informasi. Atau mungkin kita tulis, oh ya, Muslim dan Muslimah ya. Muslim dan Muslimah. Nah, kita ambil shapes-nya, kita setting seperti ini. Nah, sini kita sesuaikan warna yang sudah tadi kita buat, warna ini. Terus kita to back ya, to back. Nah, seperti ini. Warna kitabnya kita kunci dulu. Nah, setelah itu ya kita berikan efek bayangan dulu. Efek bayangan ya, di sini sama, tidak terlalu pekat bayangannya. Nah, kemudian kita tulis Muslim dan Muslimah ya. Muslim dan Muslimah. Seperti ini. Nah, di sini kita
ubah warnanya menjadi putih. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita masukkan, kita turunkan dulu agar biar makin ini ya, makin bagus terlihat. Turunkan. Nah, juga turunkan bayinya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan kontak informasi. Atau kita tinggal ini, kita copy, terus kita tulis kontak informasi. Nah, boleh kita model ya. Di sini kita mengambil shapes. Nah, boleh kita buatkan shadow sama seperti tadi. Nah, seperti ini ya. Kontak informasi. Misal sini ada nomor fulan atau misalnya nomor terserah. Nah, terus kita fulan. Nah, nama si pemilik kontak tersebut. Nah, jadi seperti ini. Atau bisa juga kita berikan efek ya. Seperti ini. Kita panjangkan shapes-nya. Nah, kita buat shapes sendiri. Lalu kita panjangkan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita centang, lalu kita to back ya. Nah, setelah itu kita berikan shadow. Nah, sini kontak informasi. Nah, mungkin seperti ini lebih bagusnya. Ya, ya. Jadi seperti ini ya cara membuat pamfletnya. Ya, jadi kita sesuaikan saja sesuai dengan kreativitas kita ya. Nah, jadi seperti ini. Apabila ada ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Kita masuk ke kuis, insyaallah ta'ala. Ya, apabila ada pertanyaan bisa sampaikan. Oke, silakan kita ke sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Kalau pribadi saya belum selesai Ustadz, jadi Oh belum iya. ada pertanyaan. Jadi masih materi, masih tempat, belum lengkap ini. Tapi Oh kalau iya. ada pertanyaan, silakan pertanyaan. Oke, di sini ada apa deadline-nya? Deadline tugasnya kapan ya? Dikasih waktu yang cukup katanya. Deadline-nya 3 hari ya. Oh iya. 3 hari. Deadline-nya 3 hari. Siap. Jadi saya umumkan juga pada mahasiswa, jika Anda presensi oke, tugasnya oke, dan semuanya oke, Anda berhak mendapatkan sertifikat. Tapi jika tidak, presensinya masih bolong, tugasnya nggak ada, ya kami cukup memberikan pengumuman bahwa Anda belum lulus atau Anda
wajib mengulangi atau repeat ya. Tapi jika Anda lulus, Anda berhak untuk mengikuti program selanjutnya, workshop 2 dan workshop 3 yang akan diselenggarakan mungkin bulan Mei ya, bulan Juni ya. Ya, insya Allah. Insya Allah bulan Juni. Mei Juni ya. Oke, kita Ya. lihat chatnya lagi, Pak. Jika saya pakai aplikasi selain Pixel Lab, bagaimana? Karena handphone saya tidak support Pixel Lab. Wah, ini kenapa nggak dari sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kita pakai Pixel Lab dulu, Mbak. Nanti kalau apa namanya? Oke, mungkin saya tanya dulu. Jenengan pakai handphone apa? Kalau saya pakai apa? Saya juga tidak support karena saya pakai Oppo. Nah, Oppo itu tidak ada tidak ada apa namanya Play Store-nya, tapi adanya App Store ya, yang pakai iPhone kan. Ustadz bisa ini Ustadz bisa ada solusinya nggak nih kalau ada yang pakai iPhone? iPhone. Ya, solusinya itu satu-satunya cuman ini. Kalau memang nggak ada HP Android, mungkin di laptop. Nah, biasanya ada aplikasi atau software emulator itu tersedia di situ. Ini ya, aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Ya, jadi kita download software emulator ya biasanya ada di ini namanya di laptop ya. Bisa kita juga cari di YouTube cara menginstalnya. Itu banyak banget ya caranya. Itu memang kalau Pixel Lab itu supportnya hanya untuk Android ya. Adapun untuk iPhone yang beda yang tidak ada Play Store-nya maka belum support ya. Saya juga sudah pakai iPhone dan itu memang nggak ada aplikasi Pixel Lab-nya. Ya, jadi satu-satunya itu kalau misalkan memang nggak ada HP Android-nya, pakai laptop. Dan terus laptop juga itu lebih mudah ya apabila pakai laptop. Tapi karena di sini laptop saya ini ya sebenarnya pakai laptop ini, ya pelatihan kita. Ya, tapi aplikasi Android. Hanya saja laptop saya ini agak bermasalah, jadi saya pakai HP aja gitu. Insya Allah juga nanti saya kirimkan link cara ini ya, link cara memasukkan aplikasi Play Store di laptop. Nah, bisa di situ kita buat ya desain di aplikasi Pixel Lab. Ya, kita download di sini di softwarenya. Insyaallah taala nanti saya kirimkan link ininya, link yang ada di YouTube. Ya, banyak banget. Oke. Terima kasih Ustaz, atas solusinya. Ini kejadian ketika mungkin berapa tahun lalu ada pelatihan video editing. Nah, situ komputer base ya. Jadi kita menggunakan komputer. Lalu ada mahasiswa yang menggunakan Apple, apa namanya? Dia tidak support. Akhirnya waktu itu kita tidak bisa memberikan solusi. Solusinya adalah mengganti laptopnya. Nah itu karena kita mikir mahasiswa pakai laptop aja udah alhamdulillah gitu. Kok ada Ya. yang pakai Apple? Nah itu kita juga nggak bisa mencari solusi. Mungkin di sini Ustadz sudah bisa memberikan solusi ya. Jadi nanti ada emulatornya, silakan diganti, di convert ke situ dan nanti bisa digunakan gitu. Nah kita juga tidak berpikir kalau mahasiswa itu menggunakan Apple. Kita kita apa namanya mikirnya adalah mahasiswa kalau dikasih aplikasi berbasis laptop juga saya takutnya nanti ada mahasiswa yang nggak punya. Nah, kita pakainya yang HP. Dan HP pun yang biasa aja, yang Android, bukan yang Apple ya, iPhone ya. Oke. Begitu saja mungkin.
Oke, ini ada satu lagi nih, Pak. Maaf untuk pengiriman tugas melalui WA atau melalui apa, Pak? Oke, saya kirimkan ya. Oke, ini melalui ini Google Form ya. Jadi di situ Anda bisa mengirimkan tugas menggunakan Google Form. Satu tugasnya itu tidak lebih dari 20 mega. Jadi ada maksimal 5 tugas ya. Jadi Ustadz sudah memberikan 3 tugas yang sebelumnya pada tanggal mungkin 18 April atau 24 April, saya lupa. Lalu 2 tugasnya ini tadi ya, sesi 1, dan yang ketiga adalah sesi yang ini, hari ini ya, sesi 2. Oke, silakan bisa digunakan. Jadi kalau nanti ada yang mau yang mau memodifikasi atau improvisasi, silakan di situ maksimal 5. Jadi ada tugas 3, maksimal 5. Nah, ini nanti akan dinilai oleh ustadznya langsung. Jika ternyata Anda berhasil, maka Anda dinyatakan ada komponen-komponen penilaian yang sukses. Nah, begitu, Ustadz. Iya. Atau mungkin juga ini bisa menyarankan juga ya. Bisa menyarankan juga ya. Ya, silakan. Iya. Saran saya juga selain kita kirim di Google Form tadi yang telah dikirimkan linknya, itu bagusnya juga dikirimkan ke Telegram. Ya, Telegram. Jadi nanti saya kritik, misalkan biasanya seperti itu ya di pelatihan saya sebelumnya itu yang berbasis online itu biasanya tidak langsung kirim ya, tapi nggak apa-apa langsung kirim aja, tapi dikirim juga ke Telegram biar saya kritik nanti apabila memang ada terganjal di dalam desainnya, mungkin tata letaknya kah atau gimana. Nah, nanti saya kritik, insya Allah nanti bisa di ini. Kalau misalkan sudah direvisi ya, di situ memang kelihatan bahwasanya oh ini memang layak atau tidak. Biasanya setelah direvisi ininya hasilnya Oke. biasanya ya. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin bisa lewat Telegram, jadi bisa nanti langsung dikritik atau disarankan, direvisi. Nah, ketika nanti sudah dikirimkan melalui Google Form, itu berarti sudah final, sudah jadi. Jadi sehingga tidak ada lagi revisi lagi, sehingga saya harapkan semuanya lulus gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, maaf untuk tugas poster dan lain-lain, apakah sesuai dengan kreativitas masing-masing atau sesuai dengan contoh? Ya, ini untuk saya Pak. Iya, Saya yang atau gimana? silakan Ustaz. Apa sesuai dengan kreativitas masing-masing? Apa sesuai dengan contoh? Mungkin bagusnya dua-duanya ya. Ada yang contoh dulu yang sesuai saya ajarin, terus yang kedua itu kreativitas ya. Mungkin di ini ya direnovasi istilah pembangunannya, direnovasi desainnya kembali ya sesuai dengan kreativitas kita. Mungkin seperti itu, ada contoh yang sesuai contoh tapi hasil desain kita ya sendiri, tapi sesuai dengan apa yang saya contohkan. Nah, itu mungkin bisa diedit dan juga ini diedit sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Jadi mungkin dalam satu tugas itu 2 ya. Jadi seperti tadi membuat poster dakwah itu sesuai dengan contoh yang pertemuan sebelumnya ya, sesuai contoh yang pertemuan sebelumnya, dan poster dakwah sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ya, sudah saya ini ya berikan konsepnya seperti isi materinya sudah saya kirimkan di grup. Nah, itu bisa sesuaikan seperti itu. Adapun gambar-gambarnya bisa diinovasikan masing-masing sesuai dengan kreativitas kita. Ya. Oke, Ustaz. Oh ya, tadi
tadi saya mengirimkan bukan untuk tugas tapi untuk presensi ya. Jadi tadi ada yang nanya, Pak ngirimnya di mana? Di sini nih, sebentar ya. Saya akan kirimkan via Zoom di chatbox ya. Jadi ini tadi presensi, barusan presensi. Nah, mungkin ini saya sudah kirim. Oke, saya kirimkan sekali lagi yang tugas. Ya. Oke, ini tugasnya. Tugasnya di sini ya. Silakan tidak lebih dari tanggal 18 ya. Karena tanggal 18 itu kita sudah masuk ke pendaftaran workshop yang kedua. Silakan, Ustaz, diteruskan. Iya. Ya, jadi itu aja yang untuk pertanyaan tadi. Itu bagusnya contoh juga dibuatkan sesuai apa yang saya ajarkan dan juga kreativitas masing-masing. Adapun yang tadi yang khusus trik masking, nah itu langsung aja ya. Langsung aja kita buat sesuai nama atau seperti usulan tadi kata-kata tapi yang singkat aja gitu. Ya. Ada lagi silakan yang mau bertanya terkait dengan tugas hari ini. Jadi ada tiga tugas ya. Yang pertama tanggal 18, yang kedua adalah tanggal 15 Mei 2022. Sesi 1 dan sesi 2. Itu yang menjadi tugas hari ini. Nah, silakan dikumpulkan paling lambat 3 hari dari sekarang. Oke ya. Ya. Pertanyaan ada lagi? Pertanyaan? Ayo pertanyaan yang lain. Tidak ada lagi, Ustaz. Oh iya. Sudah jelas ya? Sudah jelas, Bang. Insya Allah. Ini juga saya ini ya berikan ada satu trik yang saya lupa jelasin ya, dan ini masih ada waktu insya Allah. Nah, untuk memasukkan proyek yang proyek mentahan, misal ada teman kita ya mengirimkan suatu file desainnya, tetapi filenya itu bukan dalam bentuk jadinya, tetapi dalam bentuk mentahannya, ya konsepnya. Nah, gimana caranya? Ya, seperti ini, saya kirimkan dulu caranya. Nah, ya kelihatannya. Jadi di sini saya kirimkan ya. Nah, di sini ada panduan puasa. Ya, kita download dulu. Kita download dulu filenya. Di sini ada file PLP. Ini file mentahan ya, file PLP. Nah, setelah kita download, kita simpan yang ini ya. Kita klik tanda 3 ini, titik 3. Kemudian kita simpan ke unduhan. Nah, setelah kita simpan, kita masuk ke pengelola file. Ya, kita cari di Pixel Lab. Nah, otomatis ya, atau bukan Pixel Lab ya, kita cari di Telegram. Ya, di Telegram dokumen. Nah, tadi ya. Ya, tuh ya. Ya, ada kesalahan dikit. Kita simpan dulu. Atau bisa kalau seperti ini ya, kalau misalkan kita udah cari di Telegram terus nggak ada, di sini kita bisa cari panduan puasa. Nah, sesuai dengan judulnya tadi ya. Jadi seperti itu. Kita tunggu dulu. Klik lagi ikon pensil. Setelah itu kita scroll ke bawah.
Dan di sini ada privasinya sudah pribadi. Kita klik pribadi, lalu kita ganti menjadi public supaya bisa dilihat orang banyak, bisa dilihat oleh orang lain di beranda channel YouTube ataupun di channel Salah ya. YouTube kita. Kita klik public. Nah, Jadi kira-kira seperti ini saja guys cara menggantinya. Kita simpan. Jadi seperti itu saja nah full aplikasi yang namanya YouTube Studio ya guys. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kiranya ini bermanfaat, mohon untuk subscribe, ada suara yang lain. Halo Ustadz. dan silakan juga kalian komen untuk tutorial selanjutnya, tutorial apa. Kalau saya mampu, saya akan bikin Ada video suara lain. agar bisa berbagi sedikit apa yang saya ketahui. Terima kasih, see you di next video. Let's go. Ada Halo? suara lain, sorry. Ada suara ya? Cek. Enggak ada Halo, ya? cek, cek. Udah hilang. Tadi suara siapa ya? Enggak tahu juga. Di sini tidak, Nah, saya lihat di Sebelum sahabat melakukan publik ya, silakan sahabat terlebih ya, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini biasanya di-download juga ya, di-download terus Telegram. Nah, ini ada Telegram di sini. Panduan puasa ya. Di sini yang telah kita download tadi di Telegram. Ya. Kita cara memasukkannya ya dengan kita mengklik terlebih dahulu ya My Project. My Project. Terus kita klik PLP yang di sini. Kita cari di download sesuai dari tadi filenya yang tersimpan ada di file mana. Sini saya tersimpan di download. Terus kita cari Telegramnya. Mana Telegram? Ini Telegram. Terus kita klik panduan puasa. Nah, jadi otomatis ya. Jadi otomatis dia menampilkan konsep desain yang telah diedit oleh seseorang seperti ini. Nah, jadi kita boleh mengubahnya ya. Boleh mengubah judulnya misalkan ya. Itu boleh kita ubah semuanya. Seperti nama ustadznya misalkan ya, pematerinya, ya itu kita boleh ubah. Jadi apabila ada bantuan ingin meminta bantuan untuk didesainkan poster kajian, bisa tinggal diubah ini, ya diubah tulisannya saja. Misal di sini panduan buka puasa, ya ini panduan puasa Ramadan ya, maaf. Di sini ada judulnya, itu bisa kita ubah. Misal di sini kita ubah jadi ikhlas dan ittiba misalkan ya. Ittiba. Ini khusus judulnya. Maka otomatis terubah ya, terubah seperti ini. Nah, jadi ini untuk konsep ya, konsep saja. Dan ini saya berikan juga untuk kalian yang biasanya edit pamflet ya, kajian, ini boleh dipakai. Dan boleh juga dipakai untuk pamflet workshop misalkan ya, tinggal diubah isinya. Misalkan workshop. Kita tulis workshop di sini. Nah, terus di sini kita tulis jago dengan desain. Nah, dan di sini ya, tinggal kita variasikan saja gitu. Nah, jadi ini bukan hanya untuk pamflet kajian, tetapi juga bisa digunakan untuk
poster atau pamflet seperti workshop, seminar dan sebagainya. Ya, silahkan teman-teman pergunakan ya, karena ini cuma hasil desain saja dan ini sebagai contoh. Ya, jadi teman-teman bisa gunakan, bisa rombak, ya, bisa rombak juga. Ya, jadi seperti itu. Apabila kita di posisi yang pengirim, misal, ya seperti ini sekedar trik dan tips aja ya, ini bukan tugas nanti. Misal seperti ini hasil desain saya. Itu saya ingin mengirimkan mentahannya ke orang lain. Bagaimana caranya? Kita klik yang ini, misalkan. Kita pilih desain yang ingin kita kirim, misalkan yang ini ya. Saya tandai dulu. Misal yang ini ya. Taka. Di sini saya klik yang ini, tanda mengirim. Setelah kita klik tanda mengirim, kita pilih di file manager kita ya, atau kita cari Pixel Lab. Ya, di sini otomatis ada di Pixel Lab. Terus kita cari nama yang ada di project kita tadi, yang ini ya. Ini ada namanya Taka. Nah di sini. Setelah itu kita kirim ke teman kita. Jadi seperti itu triknya ya. Ini sebagai trik aja ya. Kalau misalkan kita mendapat file PLP ya, PLP yang seperti ini formatnya, itu artinya file desain mentahannya ya, file desain mentahannya, dan itu boleh kita ubah-ubah ya. Type. Jadi sekira itu hanya sekedar tambahan aja, tambahan pengetahuan ya, seperti sharing-sharing aja ya. Insya Allah nanti trik-trik banyaknya ya, kalau misalkan memang workshop selanjutnya masih desain, itu saya akan berikan triknya lagi yang lain ya, ataukah misalkan itu ya workshopnya sudah masuk ke editing video, berarti kita masuk ke materi video. Adapun nanti kalau misalkan desain, tetap desain pertemuan selanjutnya, itu boleh saya berikan trik-trik tambahan lainnya, insya Allah ta'ala. Ya, baik. Pak Edi. Cek. Oke. Terusan ada kabel yang putus, Ustadz. Ya. Ganti dulu virtualnya. Oke, Ustadz. Saya pikir sudah cukup ya, Ustadz ya. Iya, insya Allah ta'ala. Tinggal pengoreksian. Alhamdulillah. Nah, ini kalau istilah kami adalah teori 40%, yang lainnya teori adalah 40%, prakteknya 60%. Harusnya bisa langsung dikerjakan dan secepatnya ya. Jadi jangan sampai menunda karena besok itu minggu depan itu sudah ada UAS, sudah ada kegiatan-kegiatan lain yang harus dijalankan gitu. Nah, syukur-syukur nanti bisa bisa berkolaborasi dengan kegiatan yang ada di UKM ya, jadi bisa dikolaborasikan. Nah, tadi saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Rektor, Bu WR, dan Bu Diah sebagai bisnis inkubator. Nah, yang sudah lulus dari sini akan ditempatkan di bisnis inkubator. Nah, itu enaknya di kita sudah ada posisi-posisi yang sudah ditempatkan gitu. Jadi sudah dirapatkan, sudah didiskusikan, diputuskan. Nah, ketika nanti ini sudah ada yang lulus, misalnya ada yang lulus berapa begitu, itu akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang ada di bisnis inkubator. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Ustadz ya. Ya,
Insya Allah. Nah, kita tutup dulu, Ustadz. Sebelum kita tutup, kita foto-foto dulu ya. Ya. Silakan bisa on cam dulu, kita foto-foto walaupun kita ada jumlahnya ada sedikit, tapi kita tidak mengurangi rasa apa ya? Iya, bisa dibuka. Itu silakan. Oke. Walaupun 3 orang tidak mengurangi rasa semangat kita ya untuk belajar hal-hal yang baru. Kita menunggu, insya Allah bulan depan kita akan ada workshop video editing. Nanti Ustadz Kamil siap mengisi lagi. Ya, insya Allah. Silakan di on cam. Saya di sini hujan Ustadz, jadi mendung sekali. Saya takutnya nanti mati lampu. Jadi mungkin dipercepat saja ini. Saya takut mati lampu gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Silakan on cam, Mbak Dewi, Mbak Dian. Cuma satu orang ya. Oke, saya hitung ya. 1. Oh, sebentar. Ya. Ini udah kirimkan hasilnya ya, Masya Allah. Ya, sudah ada yang mengirimkan hasilnya, Mbak Dian itu. Luar biasa. Bagus. Ya, bagus banget ini hasilnya. Iya. Masya Allah. Terkait beasiswa, teman-teman bisa cek lagi di kantor ya. Kalau mau WA ke saya, silahkan. Misalnya Pak, saya mau ini dan program dan lain sebagainya bisa mengikuti. Tapi harus datang langsung. Kalau tidak, lihat di webnya, website resminya. Oke, Mbak Dewi Fatimah, bisa di on cam? Wah, ini lagi di luar ya? Oke, terima kasih. Oke, kita foto-foto ya, tapi masih ini backlight nih. Oke, nggak apa-apa ya, backlight ya. Jadi kayak siluet. Oke, kita foto dengan hitungan 3. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih teman-teman Lela, Dian, dan Dewi Fatmawati. Dewi Fatimah. Nanti tolong dikasih tahu teman-teman bahwa kita sudah mulai pendaftaran yang workshop yang kedua. Masih sama penyelenggaranya adalah scholarship UMPWR Scholarship dan didukung oleh Ustadz Insan Kamil dari mana Ustadz? Ruang Desain Indonesia ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi Ustadz, jangan kapok-kapok untuk memberikan teori atau ceramah-ceramahnya. Jangan kapok-kapok lagi dengan menjelaskan sesuatunya pada kami. Jangan kapok-kapok lagi ketika kami meminta penjelasan ya, pertanyaan dan lain sebagainya, diulang lagi. Nah, karena kami juga dalam hal ini kami masih polos ya, jadi belum bisa
gerak dengan cepat. Jadi mohon untuk bisa memaklumi. Sekali lagi nanti setelah ini akan ada tanya jawab di Telegram saja ya. Telegram saja, silakan mau bertanya, mau revisi atau mau apa tadi namanya, renovasi ya, renovasi. Oke, silakan lewat Telegram. Terima kasih Ustadz, terima kasih semuanya. Kita tutup ya dengan bacaan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.